Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, boleh dipimpin rekan-rekannya untuk membaca doa? Baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Oke, di sini Ibu akan melakukan presensi untuk nama yang dipanggil. Boleh acungkan tangannya ya. Baik, Bu. Ade Reni, Hadir. Sisi Fauzia, Hadir. alhamdulillah ya, semuanya masuk. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi metabolisme. Nah, di sini Ibu memiliki pertanyaan nih untuk kalian. Makhluk hidup kan selalu melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti halnya kalian berangkat ke sekolah, kemudian belajar. Hal tersebut kan membutuhkan energi. Apakah ada yang tahu dari mana energi itu berasal? Boleh acungkan tangannya? Saya tahu, Bu. Baik, ada Reni silahkan. Cara makhluk hidup mendapatkan energi yaitu dengan adanya proses metabolisme. Tetapi saya belum begitu memahami bagaimana jalannya proses metabolisme dan komponen apa saja yang membantu proses metabolisme tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana energi itu didapat untuk keperluan aktivitas sehari-hari, dengan demikian kalian harus mempelajari materi metabolisme ini dengan bersungguh-sungguh. Dengan demikian kalian tahu bagaimana caranya makhluk hidup mendapatkan energi tersebut sehingga kalian bisa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sebelum memasuki materi metabolisme, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian metabolisme melalui studi literatur dengan benar. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian enzim melalui studi literatur dengan benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan komponen penyusun enzim melalui studi literatur dengan benar. Yang keempat, mampu menjelaskan sifat-sifat enzim melalui studi literatur dengan benar. Yang kelima, mampu menjelaskan cara kerja enzim melalui studi literatur dengan benar. Yang keenam, mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim melalui studi literatur dengan benar. Yang ketujuh, mampu menjelaskan peranan enzim melalui studi literatur dengan benar. Yang kedelapan, mampu menjelaskan konsep katabolisme melalui studi literatur dengan benar. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan konsep anabolisme melalui studi literatur dengan benar. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah tampilan gambar dan juga tampilan video yang harus kalian simak baik-baik. Yang pertama di sini ada gambar mengenai metabolisme. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, jika sudah selesai, Ibu akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan mengenai enzim. Tolong disimak baik-baik ya. Enzim. Tubuh manusia melakukan banyak proses reaksi kimia yang berbeda. Lalu apa yang mengontrol reaksi ini? Pada tahun 1883, seorang ahli kimia Prancis bernama Anselme Pien pertama kali menemukan suatu zat yang mampu mempercepat suatu reaksi. Ia menamakannya dengan enzim. Enzim adalah substansi protein, atau pada kasus lain bisa berupa RNA loh. Enzim bisa mempercepat reaksi kimia dengan memodifikasi substrat. Enzim bekerja sangat spesifik pada substrat tertentu. Jika tak cocok, bam! Mental, gak akan terjadi reaksi. Bagaimana sih enzim yang kecil ini bisa mempercepat reaksi? Enzim menurunkan energi aktivasi reaksi. Apa sih energi aktivasi reaksi itu? Yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai terjadinya reaksi kimia. Enzim berikatan dengan substrat dengan cara yang mudah. Enzim memiliki sisi aktif. Ketika substrat menempel pada sisi aktif enzim, maka reaksi akan berjalan. Sisi aktif memiliki bentuk dan ukuran yang spesifik, termasuk perlakuan kimia tertentu yang diberikan padanya. Dan ini bergantung pada asam amino tertentu loh. Bisa kalian perhatikan bulatan-bulatan kecil? Ya, itu adalah ikatan asam amino. Nah, selesai mengamati gambar mengenai metabolisme dan juga video mengenai enzim, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang ingin bertanya, acungkan tangannya ya. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan ada Reni. Saya ingin bertanya, apakah ada hubungannya enzim dengan metabolisme dan apakah enzim itu bisa rusak? Oke, masih ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silahkan Sisi. Apakah metabolisme terbagi menjadi katabolisme dan anabolisme? Dan apakah perbedaan dari keduanya? Oke, terima kasih ya. Nah, pertanyaan kalian Ibu akan jadikan
untuk acuan menjadi topik utama pada materi metabolisme kali ini. Yang pertama yaitu mengapa makhluk hidup melakukan proses metabolisme, dan yang kedua mengapa enzim memiliki peran penting dalam proses metabolisme. Baik, di sini Ibu memiliki lembar LKPD untuk kalian kerjakan. Nah, sebelum Ibu bagikan, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Baik, Bu. Baik, boleh dibuka terlebih dahulu LKPD-nya. Di sini Ibu akan menjelaskan langkah kerja yang harus kalian lakukan untuk pengisian LKPD. Setelah kalian dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian berkumpul dengan kelompoknya, kalian harus mencari informasi mengenai materi metabolisme. Kemudian kalian harus berdiskusi dengan rekan kelompok, dan setelah itu baru kalian isikan ke dalam LKPD. Nah, setelah pengisian LKPD, Ibu akan memilih 2 kelompok untuk melakukan presentasi. Perwakilannya saja ya, tapi Baik, Bu. nah, setelah kalian mendapatkan lembar LKPD, kalian harus mencari informasi mengenai materi metabolisme dan enzim, bisa melalui buku pegangan, jurnal, maupun internet yang relevan dengan materi tersebut. Nah, setiap kelompok juga harus mencatat poin-poin penting mengenai informasi yang kalian dapatkan. Mungkin boleh kalian kerjakan dari sekarang untuk pengerjaan LKPD-nya. Baik, Bu. Ada ini mencari datanya dari mana? Dari internet, Bu. Oh ya, baik-baik. Nah, setelah kalian mencari informasi mengenai materi metabolisme dan enzim, kemudian kalian catat poin-poinnya, silahkan kalian berdiskusi dengan rekan kelompok ya. Baik, Bu. Kelompok 4, apakah mengalami kesulitan dalam pengerjaan LKPD? Ya, Bu. Ya, Dalam data kolektif ini yang tujuan perbedaan anabolisme dan katabolisme ini gimana? Oh iya, jadi misalnya anabolisme itu melakukan proses metabolisme, tujuannya untuk apa? Untuk membentuk ATP kah, membentuk oksigen kah, atau apa? Nah, kalian cari di internet maupun di buku pegangan mengenai tujuan dari anabolisme tersebut. Oh, iya, Sudah dimengerti? Sudah. Nah, untuk pengerjaan LKPD telah selesai ya. Nah, setiap kelompok harus mempersiapkan hasil diskusi pengerjaan LKPD kalian, karena Ibu di sini akan menyuruh beberapa kelompok untuk melakukan presentasi, tapi perwakilannya saja. Baik, di sini Ibu akan memilih 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 2 dan yang kedua yaitu kelompok 4. Ya. Dan yang ke depan untuk melakukan presentasi hanya perwakilannya saja. Kepada kelompok yang tidak melakukan presentasi, kalian harus bertanya, memberi tanggapan, memberi kritik maupun saran kepada kelompok penyaji. Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Rene Wulandari, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pengerjaan LKPD yang sudah kami kerjakan. Nah, pada soal nomor 1, yaitu berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan oleh kelompok, apa hubungan antara enzim dengan proses metabolisme? Nah, jawabannya yaitu karena metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali dengan substrat yang diakhiri dengan produk. Proses metabolisme memerlukan bantuan enzim sebagai aktivator. Enzim ini sangat dibutuhkan pada proses metabolisme karena enzim membantu suatu organisme dalam mengatur reaksi yang diinginkan untuk menghasilkan energi. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Baik, silakan kelompok 4. bagaimana jika proses metabolisme tidak dibantu oleh enzim? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Nah, bagaimana jika proses metabolisme tidak dibantu oleh enzim? Nah, jawabannya ini, enzim itu berfungsi sebagai katalis, di mana katalis adalah zat yang mengurangi energi aktivasi reaksi kimia dan meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Jika proses metabolisme tidak dibantu oleh enzim, proses metabolisme ini akan memakan waktu yang sangat lama. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah melakukan presentasi. Selanjutnya yaitu kepada kelompok 4, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Paujia sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan oleh kelompok kami, ada beberapa hal yang mempengaruhi cara kerja enzim, salah satunya suhu.
Jelaskan apa yang terjadi jika suhu sedang dalam keadaan rendah terhadap cara kerja enzim. Enzim dapat optimal di suhu 40 derajat Celcius pada umumnya. Jika suhu sedang dalam keadaan rendah, maka efektivitas enzim cenderung akan melambat. Hal tersebut karena energi kinetik yang rendah, sehingga mereka bergerak lambat. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Silakan kelompok 2. Nah, tadi kan kelompok menjelaskan mengenai suhu yang rendah. Lalu bagaimana jika suhu sedang mengalami peningkatan yang ekstrim? Izin menjawab. Jika terjadi peningkatan suhu dapat menyebabkan atom-atom penyusun enzim bergetar sehingga ikatan hidrogen terputus oleh enzim terdenaturasi. Denaturasi adalah rusaknya bentuk 3 dimensi enzim dan menyebabkan enzim terlepas dari substratnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah melakukan presentasi dan terima kasih juga kepada kelompok lain yang telah bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, di sini Ibu akan memverifikasi hasil diskusi pada kali ini. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh kelompok 2 ya, enzim ini merupakan sesuatu zat yang terdapat pada makhluk hidup dan bekerja sebagai katalis, biasa disebut juga dengan biokatalisator. Nah, maksud dari enzim sebagai katalis ini artinya enzim dapat meningkatkan laju reaksi kimia tanpa ikut terpengaruhi oleh reaksi kimia tersebut. Nah, jika proses metabolisme tidak dibantu oleh enzim, maka proses metabolisme ini akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga energi yang dihasilkan juga akan cukup lama didapatkan oleh makhluk hidup. Nah, kemudian yang disampaikan oleh kelompok 4 yang mengenai bagaimana terjadi peningkatan suhu yang ekstrim terhadap enzim. Nah, jadi benar ya yang dikatakan oleh kelompok 4 tadi, enzim ini akan mengalami denaturasi. Nah, denaturasi ini dapat menyebabkan rusaknya aktivitas enzim itu sendiri. Nah, denaturasi ini bersifat irreversible atau tidak bisa kembali lagi. Nah, untuk suhu optimum pada sebagian manusia, suhu optimum untuk enzim itu sendiri biasanya 37 derajat Celcius, sedangkan pada sebagian tumbuhan suhu optimum enzim itu pada kisaran 25 derajat Celcius. Baik, sekarang ada kelompok yang harus menyampaikan kesimpulan mengenai diskusi materi metabolisme. Apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan tersebut? Saya, Bu. Silakan kepada kelompok 4. Saya, perwakilan dari kelompok 4, akan menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kelompok kami. Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali dengan substrat dan diakhiri dengan produk. Proses metabolisme dibantu oleh enzim untuk meningkatkan laju reaksi kimia yang terjadi. Enzim ini disusun oleh komponen penyusun seperti gugus protestik, koenzim, dan ion-ion anorganik. Enzim bersifat dapat mengubah kecepatan reaksi, bekerja secara spesifik, bekerja bolak-balik, dan enzim dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Cara kerja enzim terbagi menjadi 2, yaitu teori Gombok dan anak kunci, serta teori kecocokan yang terinduksi. Faktor kerja enzim ada suhu, pH, dan inhibitor. Enzim memiliki peranan seperti mempercepat kecepatan reaksi tanpa ikut bereaksi, menurunkan energi dari aktivasi, menjaga kekebalan tubuh, dan melindungi tubuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah menyampaikan kesimpulan untuk diskusi pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi yang belum tersampaikan pada diskusi pertemuan kali ini. Nah, metabolisme ini terbagi menjadi 2, yaitu ada katabolisme dan juga anabolisme. Nah, katabolisme ini merupakan reaksi kimia untuk menguraikan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, katabolisme ini berfungsi untuk menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia untuk aktivitas sel. Nah, pada katabolisme ini terbagi menjadi 2, yaitu ada respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Untuk yang pertama yaitu ada respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini merupakan peristiwa yang terjadi untuk pembakaran zat makanan dengan menggunakan oksigen yang didapatkan melalui pernafasan. Nah, respirasi aerob ini terjadi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, respirasi aerob ini dapat mengubah karbohidrat, lemak, protein dengan cara dioksidasi secara sempurna menjadi karbon dioksida dan air. Nah, respirasi aerob ini terjadi melalui 4 tahapan. Yang pertama glikolisis, kemudian yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Nah, yang kedua yaitu ada respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini merupakan respirasi yang terjadi pada hasil akhirnya tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan ATP. Nah,
Respirasi anaerob ini menggunakan glukosa sebagai substratnya. Respirasi anaerob ini biasa disebut juga dengan fermentasi. Nah, fermentasi ini terbagi menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol. Nah, fermentasi asam laktat ini menghasilkan asam laktat atau biasa disebut juga dengan asam susu, sedangkan pada respirasi alkohol ini akan menghasilkan asam asetat dan juga karbon dioksida. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, metabolisme itu terbagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Nah, anabolisme ini merupakan pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nah, contoh dari reaksi anabolisme ini yaitu ada fotosintesis dan kemosintesis. Nah, fotosintesis ini merupakan pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan juga air. Nah, fotosintesis ini biasa terjadi pada klorofil. Nah, fotosintesis ini terjadi melalui dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini membutuhkan cahaya dan diserap oleh pigmen cahaya untuk bahan fotosintesis sehingga menghasilkan ATP dan juga NADPH. Sedangkan pada reaksi gelap ini tidak terlalu terpengaruh oleh cahaya dan biasa disebut juga dengan siklus Calvin. Nah, kemudian pada anabolisme ini ada kemosintesis. Nah, kemosintesis ini biasa terjadi pada organisme autotrof seperti halnya bakteri autotrof. Baik, tadi Ibu telah menyampaikan materi yang belum terbahas pada diskusi pertemuan kali ini. Terima kasih juga kepada kelompok yang telah menyampaikan presentasi untuk pengerjaan LKPD kelompoknya. Alhamdulillah hasilnya bagus-bagus semua ya, dan terima kasih juga kepada kelompok yang telah bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, sekarang Ibu memiliki soal post-test yang harus kalian kerjakan mengenai materi metabolisme dan enzim. Silahkan dikerjakan ya. Baik, Bu. Baik, pengerjaan post-test telah selesai, boleh dikumpulkan. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, untuk minggu depan kalian harus membawa jas lab karena kita akan melakukan praktikum mengenai materi metabolisme dan enzim. Nah, setelah mempelajari materi mengenai metabolisme dan enzim ini, Ibu ingin seseorang untuk menyampaikan lesson learn, yaitu hal-hal apa saja yang kalian dapatkan atau ilmu yang kalian dapatkan mengenai materi metabolisme. Siapa yang ingin maju? Saya mau, Bu. Silahkan kepada Aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan menyampaikan lesson learning mengenai pertemuan pada hari ini. Nah, pada hari ini kita belajar mengenai metabolisme, di mana metabolisme ini merupakan suatu reaksi yang diawali dengan substrat dan akan menghasilkan produk. Metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme ini merupakan penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya seperti respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sedangkan anabolisme merupakan pembentukan senyawa dari sederhana menjadi kompleks. Contohnya seperti fotosintesis dan kemosintesis. Nah, pada proses metabolisme ini dibantu oleh enzim yang ada pada tubuh makhluk hidup. Nah, faktor yang mempengaruhi enzim tersebut ada suhu, pH, dan inhibitor. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga telah berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.